Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin seri pembahasan soal topik bola langit. Kita ke soal ke-6 dari bola langit ini. Jika kita tinggal di tempat dengan lintang 30 derajat lintang utara, maka tinggi matahari pada tengah hari lokal saat vernal equinox adalah berapa derajat? Kemudian aku ambil soal ini dari Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi astronomi di tahun 2006. Jadi memang soalnya udah lama ya. So, kalau terkait dengan tinggi matahari, maka posisi lintang akan sangat menentukan. Kita coba cek pakai animasi ini ya. Animasi ini udah aku dapat dari University of Nebraska Lincoln. So, kita bisa lihat kondisinya seperti ini misalnya. So, saat lintang itu pengaruhnya di mana sih? Lintang itu pengaruhnya ke ini, kutub langitnya. Kutub langitnya itu ya terhadap pengamat gitu ya. So, kalau makin ke utara, maka kutub langit utaranya akan terangkat. Kalau kita ke bagian selatan, maka kutub langit selatannya yang akan juga terangkat. Ini akan berefek kepada tinggi matahari, of course. Gitu ya. So, kondisi tadi katakanlah di Maret, vernal equinox di 21 Maret, sekitar itu, dan di tengah hari. Tengah hari berarti jam 12 PM, 12 siang gitu ya. Karena AM itu malam gitu ya. So, kalau kita cek, katakanlah kita mulai animasinya model seperti ini. Nah, matahari itu akan model seperti ini ya. So, terbit dan tenggelam. Percepat dikit. So, pengaruhnya di mana terhadap lintang? Kalau lintangnya makin tinggi, nah, deklinasi matahari juga akan berpengaruh. Gitu ya. Kayak gini. Selatan berarti dia balik, utara berarti dia juga akan kebalikannya. Oke. So, kalau kita ambil di 30 derajat, kayak gini di tengah hari, tingginya berapa sih gitu ya. So, kita coba stop aja, kita cek di jam 12.00 gitu ya. Nah, tinggi matahari itu yang mana sih? Oh ya, ini belum tanggal 21. Nah, sekitar tanggal 21 atau tanggal 20. Nah, kayak gini ya, tinggi matahari itu yang mana sih? Tinggi matahari itu ini nih, sudut yang dibentuk ini, atau secara koordinat kita sebutnya dengan altitude. Sun's altitude berarti ketinggiannya matahari, gitu ya. So, kalau kita cek pada saat itu matahari akan bergerak model seperti ini. Oke. So, dia tidak akan nyampe ke atas kepalanya kita kalau kita berada di 30 derajat lintang utara. Tapi pada saat tengah harinya itu akan membentuk sudut 60 derajat kayak gini. Nah, sudut 60 derajat itu yang ini ya. Nih, sudut yang ini tadi. Nah, kondisinya bakal seperti ini. Nah, terus kalau misalnya beda lagi lintangnya nih. Oke. Kalau 30 tadi ada dapatnya 60 gitu ya. 60 derajat yang ini nih. Terus kita lihat kalau misalnya makin tinggi lintangnya, let's say 40, maka akan makin kecil ya. Nah, dan ini akan membentuk sudut 90 derajat. So, sebetulnya ketinggian matahari atau altitude-nya matahari ini adalah 90 derajat dikurangin dengan latitude-nya atau lintang pengamatnya. So, kalau lintang pengamatnya ada di 60 derajat, maka altitude bintangnya itu pada saat tengah hari ya, akan berada di 30 derajat. Karena totalnya adalah 90 derajat. Nah, kayak gini. So, kalau dari soal ini, berarti kita bisa bilang bahwa hubungannya tadi kan totalnya 90 derajat, berarti ketinggian, let's say H, matahari pada saat tengah hari, yaitu adalah 90 derajat dikurang dengan lintangnya pengamat. Dalam kasus ini lintangnya adalah 30, berarti ini akan jadi 90 derajat dikurang 30 derajat adalah 60 derajat. So the answer is D.
Soal level OSP tapi kok gampang banget ya gitu ya. Ternyata kelihatannya soal-soal yang agak lama ini levelnya emang cenderung lebih mudah sih dibandingkan dengan soal-soal di tahun-tahun sekarang. Nah, tapi tentu kita tidak pengen berhenti sampai di ngejawab soal ini. Kita akan perdalam gitu ya. So, kalau lintangnya berbeda bagaimana dong? Tadi kan udah ada animasinya, berarti kalau lintangnya makin besar di sini, let's say 60, berarti 90 kurang 60, berarti akan jadi 30 gitu ya. Makin kecil lagi altitude-nya matahari. Kalau ini lintangnya 80, berarti cuma 10 derajat ketinggian matahari maksimal di saat vernal equinox 21 Maret gitu ya. Terus kalau selatan bagaimana dong kalau lintang selatan? Nah, kita coba dulu sekarang. Kalau pengamat ada di lintang selatan, jam 12 teng, lintang selatan, maka altitude-nya juga akan, let's say 30. Kalau lintang pengamatnya ada di 30 derajat selatan, let's say 30, kayak gini, maka sudut yang dibentuk juga akan yang ini. Altitude-nya juga akan sama, 60 derajat. Nah, gitu ya, 60 derajat. Altitude-nya akan sama 60 derajat. So, data utara atau selatannya itu cuma menunjukkan arahnya aja. Bintangnya akan lebih ke utara atau akan lebih ke selatan, gitu ya. Kalau dia lintang pengamatnya ada di selatan, maka matahari akan condong ke utara. Oke, tapi kalau lintang pengamatnya ada di sebelah utara, maka mataharinya akan condong ke arah selatan, kayak gini. Dengan total, kalau ditambahin lintang pengamat dan altitude-nya itu adalah 90 derajat. Nah, karena membentuk sudut seperti ini. Gitu ya. Itu kasus pertama, kalau beda lintang. Bagaimana kalau beda tanggal? Nah, bagaimana kalau beda tanggal sekarang? So, kalau beda tanggal, katakanlah bukan di tanggal 21 Maret, bukan di saat vernal equinox, tapi pada di tanggal-tanggal yang lain, gitu ya. So, kita coba pakai animasinya ini. Nah, posisi matahari ini pada saat jam yang sama ya. Animasi ini berlaku pada saat yang jam sama. Pada saat jam yang sama 12 ateng-teng, 12.00 gitu ya. Terus dia beda hari gitu ya. So, matahari akan bergerak dengan model seperti ini. Oke, nah, kalau lintang pengamatnya 30-an, maka matahari pada saat siang hari akan bergerak dengan model seperti ini. Oke. Kalau kita lihat, dia tidak akan sampai ke zenith pengamat, tidak akan sampai di atas kepala kita. Kenapa begitu? Nah, pergerakan tahunan matahari itu kan kayak gini ya. Anggap aja ini lintang 0 derajat. Oke. Terus matahari itu tidak bergerak di 0 derajat saja, tapi akan bergerak seolah-olah kita melihatnya bergerak ke arah 23,5 derajat utara, juga akan ke 23,5 derajat selatan. Kenapa begitu? Karena rotasi bumi kita yang tidak lurus tapi membentuk sudut 23,5 derajat. So, pada saat vernal equinox, matahari itu ada di sini, 21 Maret. Nah, kayak gini ya. Terus 3 bulan berikutnya, pada saat 21 Juni, matahari berada di sini. 3 bulan berikutnya akan balik lagi ke Khatulistiwa pada saat 21 September berarti di sini ya. Terus akan di bagian paling selatan di 21 Desember. Nah, kayak gitu. So, ini juga akan sangat mempengaruhi kalau kita ganti tanggalnya, bukan saat vernal equinox lagi, tapi misalnya di 21 Juni kah, atau di 21 September, atau 21 Desember. Oke, so kita coba lihat animasinya. So, kita mulai dari Maret tadi. Kita cek bagaimana ketinggian matahari di saat waktunya bergeser atau bergerak, berubah gitu ya. Nah, pada saat 21 Juni, altitude matahari itu lebih tinggi. Sudut yang dibentuk itu lebih besar. Kenapa? Karena matahari itu berada pada saat titik balik utara. Nah, matahari itu deklinasinya ini 23,5 derajat kayak gini. Berarti kita bisa lihat altitude-nya ini, sudut yang dibentuknya juga lebih besar, lebih mendekati utara. Nah, bagaimana menghitungnya? So, kalau deklinasi mataharinya diketahui,
maka kita harus menggunakan faktor deklinasi matahari itu. So, ketinggiannya tidak lagi sama ini, tapi ada faktor tambahan. Dikurang lintangnya, tapi ditambah deklinasi matahari. Nah, so ini adalah rumus umumnya. Nah, pada saat tanggal berubah, kita juga bisa ngecek deklinasi matahari berapa nih gitu. Katakanlah pada saat 21 Juni, berarti kita perlu tambahkan 23,5 derajat di sini. So, katakanlah pada lintang yang sama tadi, di 21 Juni, kita ganti tanggalnya, berarti ketinggian bintang atau altitude-nya itu adalah 90 derajat dikurang 30 derajat ditambah 23,5 derajat. Kita akan dapat nilainya adalah 83,5 derajat. Jadi lebih tinggi. Nah, tapi pada saat dia di sini balik lagi ke 0, pada saat dia di 21 Desember bagaimana? Pada saat 21 Desember berarti dia deklinasinya minus. Oke, minus 23. Berarti pada saat 21 Desember ini berarti ketinggian matahari pada saat 00, pada saat tengah hari, yaitu adalah 90 derajat dikurang lintangnya 30 derajat dikurang lagi dengan ini ditambah minus 23,5 derajat atau dikurang 23,5 derajat. Maka kita akan dapat nilainya adalah 36,5 derajat. Nah, ini saat yang rendah. Kita coba buktikan pakai animasinya ya. Di Desember. Nah, kita lihat pada saat Desember, sudut yang dibentuk mengecil nih. Nah, kita cek ya. Nah, sekitar ini, sekitar 21 Desember. So, sudut yang dibentuk adalah yang ini. Ini pengamat ke sini. Nah, pengamat ke matahari. Yang ini ya, altitude-nya segini. Nah, kayak gitu. Nah, konsekuensi model ini, konsekuensi dari lintang ini sebetulnya juga amat signifikan bagi musim sebetulnya. So, kalau kita let's say bergerak lebih ke utara lagi, katakanlah kita berada di wilayah 70 derajat, okay, pada saat Desember, maka kita tidak akan melihat matahari. Karena matahari itu posisinya selalu di bawah horizon kita, selalu di bawah pandangan mata kita. Jadi nggak akan terbit. So, bagi wilayah sini musim dingin banget nih gitu. Tapi sebaliknya kalau kita berada di wilayah selatan di bulan Desember kayak gini, katakanlah kita lebih ekstrim lagi di Antartika katakanlah, maka mataharinya itu tidak akan terbenam, cuma naik turun aja, tapi tidak sampai benar-benar melewati batas horizon kita. Nah, ini efek dari latitude atau lintang pengamat atau lintang kita berada. Nah, kayak gini ya. So, animasi ini sangat membantu sekali dalam memahami sistem bola langit atau koordinat-koordinat seperti ini, pergerakan-pergerakan yang memerlukan visualisasi 3 dimensi. Kalau tanpa ini kita agak susah untuk membayangkannya gitu ya. Animasi ini amat sangat membantu. Oke. So, itu aja dulu pembahasan bola langit nomor 6. Ingat, kalau ketemu soal, tidak hanya berusaha untuk menjawab, tapi coba cari hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi misalnya kita harus memikirkan, kalau yang ditanyakan ini, jawabannya ini. Kalau diganti pertanyaannya jadi apa yang diubah, dalam konteks ini misalnya lintangnya yang berubah, jadi gimana dong? Terus kalau tanggalnya yang diubah, jadi gimana dong? Ya, kita harus berpikir model seperti itu untuk bisa mendalami sebuah materi saat belajar dari sebuah soal. Nah, itu juga tips memperdalamnya. Oke, itu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. See you next time.